Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Share di acara talk show yang membahas tentang hal-hal viral dan booming di beberapa waktu lalu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada tanggal 4 Desember tahun 2021. Jadi hari ini saya akan membahas, tapi nggak sendiri nih guys. Saya akan ditemani dengan dua orang narasumber yang bisa dibilang cukup ahli ya dan cukup paham tentang kondisi saat terjadinya erupsi gunung. Perkenalkan, saya Claudia Jessica Lavinia yang biasa dipanggil Claudia. Saya adalah narasumber pertama yang cukup ahli atau paham dalam kondisi erupsi Gunung Semeru pada saat beberapa lalu. Perkenalkan, nama saya Valeria Cika Devana Putri, bisa dipanggil Valeri. Saya adalah narasumber kedua dalam acara talk show ini. Hai Claudia, hai Valeri. Jadi kedua narasumber kita yang udah datang ini merupakan orang yang cukup ahli juga dalam soal pergunungan loh guys. Jadi sebelum kita masuk nih ke materi kita selanjutnya tentang erupsi Gunung Semeru, akhir-akhir ini kegiatannya pada ngapain aja sih? Pada sibuk ngapain aja? Saya berkegiatan melanjutkan studi dan berkegiatan seperti biasa. Seperti yang dibilang Share, saya tertarik dengan alam seperti gunung. Makanya saat terjadi erupsi Gunung Semeru, saya mempelajari tentang tanda-tanda awal dan dampak ilmiahnya. Saya berkegiatan seperti biasa, seperti belajar online dan juga mengikuti kompetisi-kompetisi bahasa Inggris. Selain itu, saya belajar hubungan antar warga dan pemerintah saat ini. Nah, kita kan udah tahu nih kegiatan dari kedua narasumber kita nih. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut lagi soal erupsi Gunung Semeru, saya akan menampilkan sedikit cuplikan video tentang erupsi Gunung Semeru yang terjadi beberapa waktu lalu. Kita tadi udah lihat ya sedikit dari cuplikan erupsi Gunung Semeru tersebut. Nah, saya mau nanya nih dengan Claudia, kira-kira cuplikan video tadi atau kejadian erupsi Gunung Semeru di waktu lalu itu merupakan hal yang membahayakan atau baru-baru terjadi ini atau gimana nih pendapat menurut Claudia? Seperti yang kita ketahui, bencana erupsi gunung bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Gunung Semeru mengalami erupsi pada tanggal 4 Desember 2021. Pernah juga terjadi peristiwa serupa di masa lalu, yaitu kisah menara dekat Siloam dalam Injil Lukas 13 ayat 2-5. Bacaan tersebut juga hendak menyatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus hendak membebaskan manusia secara utuh dan menyeluruh. Nah, berarti tandanya tadi Anda menjelaskan tentang peristiwa erupsi Gunung Semeru yang pernah terjadi di masa lalu dalam Alkitab. Nah, menurut pertanyaan saya sekarang adalah kira-kira gimana sih dalam saat ini ya, seperti tanda-tanda awal terjadinya erupsi Gunung Semeru itu seperti apa? Apakah keadaannya, suhunya atau udaranya berubah atau seperti apa? Kita bisa lihat dari perubahan cuaca dan arah mata angin loh guys pada saat waktu per 6 jam, yaitu dari jam 6 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Cuacanya cerah, angin lemah hingga sedang ke arah utara dan timur laut. Selain kita mempelajari perubahan cuaca dan arah mata angin, kita juga bisa loh mempelajarinya dalam ilmu trigonometri. Nah, ilmu trigonometri perlu kita pelajari karena kita bisa memperkirakan jarak dan sudut benda yang akan kita amati. Contohnya, jika terjadi bencana Gunung Semeru seperti yang terjadi beberapa lalu, kita bisa memperhitungkan jarak dan sudut perkembangan aktivitas meletusnya gunung tersebut, guna mengurangi kekhawatiran warga akan bencana susulan. Walaupun bencana alam merupakan kejadian yang tidak dapat dielakkan, namun sebagai manusia yang memiliki akal budi, kita diberikan kemampuan untuk mengatasi kondisi yang tidak. Oh, jadi gitu ya, kita bisa lihat dari arah mata angin, cuaca, dan juga ilmu trigonometri. Akan kasih nih berita tentang dampak setelah erupsi Gunung Semeru, yaitu tentang lebih ke warganya ya, soal penyakitnya. Cukup banyak juga dibicarakan. Nah, saya akan menampilkan beritanya nih. Memang tidak bisa dipungkiri, keadaan pasca bencana timbul permasalahan-permasalahan baru. Selain masalah infrastruktur, tempat tinggal, makanan, dan minuman, timbul pula masalah lain, yaitu penyakit, terutama di area pengungsian. Penyakit yang timbul biasanya berhubungan dengan pernapasan, tetapi yang paling umum adalah penyakit kulit. Penyakit kulit dapat timbul disebabkan oleh kurangnya sumber air bersih.
area yang terlalu padat, dan suhu yang panas di area pengungsian. Penyakit ini akibat keadaan kulit yang selalu berkeringat atau lembab akibat suhu area pengungsian yang cenderung panas. Memang jadi banyak yang terkena dampak penyakit karena jamur karena erupsi Gunung Semeru itu. Nah, kita sudah selesai nih bertanya-tanya dengan narasumber pertama kita. Sekarang selanjutnya kita bertanya ke narasumber kedua kita, yaitu Valeri. Nah, Val, Anda kan lebih ke arah lingkungan sosial yang terjadi antara warga juga pemerintah pada saat erupsi Gunung Semeru tersebut. Nah, menurut Anda gimana tuh hubungannya antara warga dan pemerintah? Apakah lancar? Apakah ada kendala atau bagaimana? Saat tim penyelamat menyelamatkan para korban, itu terjadi banyaknya negosiasi atau tawar menawar, dan itu diakibatkan dikarenakan warga tidak rela meninggalkan tempat tinggal mereka dan seluruh harta benda seperti rumah, ladang, dan ternak berada di situ. Namun pada akhirnya karena kondisi yang semakin mengkhawatirkan, akhirnya warga memilih untuk mengungsi sementara waktu dan tinggal di tempat yang lebih Saya paham, memang sulit ya, bagaimanapun warga hidup dan tinggal di situ. Jadi memang mereka sangat sulit untuk meninggalkan lokasi erupsi Gunung Semeru. Berita di Valeri tentang yang berisikan bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, akan membantu dan bahkan langsung datang ke lokasi erupsi Gunung Semeru tersebut. Nah, pendapat Anda itu bagaimana? Ya, memang itu kewajiban seorang presiden untuk membantu rakyatnya, terutama korban bencana alam. Nah, saat presiden membantu korban bencana alam itu merupakan salah satu contoh hubungan fungsional. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan fungsional dan struktural. Hubungan fungsional adalah sekelompok jabatan yang memuat fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keahlian tertentu. Kemudian hubungan struktural sendiri adalah jabatan yang terdapat dalam struktural organisasi. Lalu contoh dari hubungan fungsional adalah pemerintah menugaskan pemerintah daerah untuk mengerahkan BNPB untuk mengevakuasi warga agar pindah ke lokasi yang lebih aman. Lalu untuk contoh hubungan struktural sendiri adalah pemerintah pusat menugaskan pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas yang baik dan menyiapkan tim untuk penyelamatan korban bencana Gunung Semeru. Saya ingin bertanya nih ya tentang banyak kan acara-acara berita atau acara-acara TV yang mengumumkan tentang erupsi Gunung Semeru ini, tapi dengan bahasa yang kurang baik dan benar gitu. Jadi menurut Anda, Valeri, kira-kira gimana sih ciri-ciri dan cara penyampaian pengumuman yang baik dan benar? Nah, bisa Anda nggak jelasin tapi pakai bahasa Inggris nih, kan kita semua tahu Anda suka ikut kompetisi bahasa Inggris ya, jadi kita pengen tahu nih cara penyampaian dengan bahasa Inggris seperti apa. Bisa aja. So the first thing to tell a good and true announcement is, in the announcement we need to write a generic structure that is a little opening, content, and closing. Then in the explanation we must have the time, date, place, and contact person so that the announcement is clear and valid. The content of announcement must to whom the announcement is for, the purpose of announcement itself, when the event will be held, or day, date, and time, where the event will take place, and who makes the announcement. The announcement language figure must be simple present tense, simple future, and date, time, and place. Before write the announcement, we must straightforward and ease the readers to get information quickly. The announcement must be keep it short, inviting, and that. Jadi pantesan ya sempet ikut kompetisi bahasa Inggris, jadi emang cocok banget, bahasa Inggrisnya juga bagus, kita yang denger juga ngerti ya guys. Terus kayaknya itu aja yang saya mau sampaikan ya, yang mau saya tanyakan kepada narasumber ini udah cukup menjawab banget ya kan ya guys. So jangan lupa juga di subscribe, di share, di like videonya, dibagiin juga pokoknya. Sampai jumpa di video talk show kita selanjutnya.